Ana, gimana kabarnya? Selamat sore Bu Arning, Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana? Sehat? Alhamdulillah sehat, baik. Bu Ana, gimana repot nggak sore ini? Tidak Bu Arning, senang sekali sih kayak yang bersambut. Sebenarnya hari ini ada yang saya ingin ceritakan sama Bu Arning. Siap-siap. Kita ngobrol sebentar ya, Bu. Iya, boleh Bu Arning. Nah, tadi Bu Ana bilang mau sharing sesuatu. Boleh dong, Bu, diceritakan singkat. Mau sharing apa sore hari ini? Iya Bu Arning, ada beberapa hal sih yang membuat saya sampai saat ini terfikirkan ya. Saya nggak merasa nggak tenang nih. Ketika saya masuk di dalam kelas, ada kendala dalam mengatasi perbedaan karakteristik siswa. Karena pada ending dari pembelajaran saya, grade untuk nilai dan pencapaian pembelajaran itu sangat mencolok antara yang mohon maaf secara akademik di bawah rata-rata dengan siswa yang memang sudah mencapai target pembelajaran. Harapannya sih semuanya bisa bagus gitu Bu Harning, tapi luar biasa karena perbedaan karakteristik itu yang membuat saya harus membuat sebuah terobosan baru nih Bu Harning kelihatannya. Ini memang manusiawi ya, Bu, seorang guru Iya. merasakan hal seperti itu. Nah, Bu Ana, sebenarnya tujuannya Bu Ana pengen yang didapatkan dari ngobrolan kita sore hari ini apa sih, Bu, tujuannya? Iya Bu Hani, intinya dalam pembicaraan kita ini sih saya ingin mendapat sedikit pencerahan bagaimana menciptakan pembelajaran efektif yang nantinya bisa mengatasi perbedaan karakteristik siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris sehingga mereka merasa nyaman, bisa mencapai target sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Hanya itu sih Bu Hani. Bu Ana tadi kan sudah menceritakan tujuannya seperti itu. Kalau Bu Ana lihat persentase dari angka 1 sampai 10, Bu Ana saat ini karakteristik siswa itu berada di angka berapa sih, Bu? Iya, tidak lebih dari 6 ya Bu ya. Tidak lebih dari 6, padahal sih harapannya bisa mencapai KKM ya, skala prioritasnya seperti itu nih harapan saya nanti. Ya dari angka 6 itu sebenarnya Bu Ana punya kekuatan nggak sih untuk mencapai angka yang lebih baik lagi? Nah, kekuatan apa yang ada di Saya, Bu Ana? saya yakin, saya optimis Bu, bahwa saya pasti bisa suatu ketika, karena saya yakin anak-anak pasti kalau akan melakukan sesuatu yang sifatnya untuk peningkatan kualitas atau mutu, saya yakin anak-anak itu juga pasti kalau kita motivasi mereka juga akan bisa untuk melakukan itu. Skalanya sih harapan sampai 8 itu sudah luar biasa saya ingin sampai itu ya. Kekuatan saya sih hanya satu Bu Harning, saya selalu mengembangkan komunikasi terbuka dengan anak-anak, modal sharing ya apa yang mungkin mereka inginkan, minat seperti apa, dan mungkin gaya bahasa atau belajar yang seperti apa yang mereka inginkan, hanya memfasilitasi seperti itu Bu Harni. Saya ingin kekuatan saya ini bisa mencapai apa yang diinginkan anak-anak. Luar biasa sekali Bu Ana ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Nah, di balik kekuatan itu pasti ada sebuah hambatan ya Bu ya, karena itu plus minus seperti itu. Nah, dari Benar sekali. semua kekuatan-kekuatan itu apa sih Bu mungkin yang membuat jenengan pesimis atau hambatan apa sih yang mungkin nanti muncul di aksi jenengan nanti Bu? Iya, Bu Haning. Kadang anak-anak ini, saya yakin sih memang mereka mempunyai perbedaan karakteristik dalam pembelajaran. Itu normal, apalagi modelnya bervariasi ya. Mereka tingkat kesulitannya yang dihadapi mereka pasti tantangannya lebih banyak lagi gitu ya. Ada yang latar belakangnya memang dari awal tidak suka dengan pembelajaran bahasa Inggris, secara katakan fobia dengan pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian mereka juga tidak begitu suka dengan awalnya dengan guru karena takut dia tidak percaya diri ketika maju ke depan, kemudian tidak merasa nyaman sehingga tidak aktif di dalam pembelajaran. Kompleks sekali untuk masalah-masalah itu. Itu yang mungkin menjadi hambatan bagi saya sebenarnya untuk membuat pembelajaran bahasa Inggris ini lebih kembali menyenangkan dan menarik. Nah, dari hambatan itu, Bu, ada nggak sih cadangan-cadangan atau mungkin solusi-solusi yang apa nggih,
jitulah untuk menghadapi hambatan itu ada nggak sih Bu? Planning-planningnya apa Iya. sih? Iya, Bu Haning. Sebenarnya saya sampai saat ini sudah berupaya ya, sudah melakukan solusi-solusi terbaik. Pertama yang saya lakukan tentunya saya akan memahami dulu bagaimana karakter belajar mereka, kesiapan mereka belajar, minat mereka di mana, potensi mereka di mana. Itu yang harus saya benar-benar pahami. Jadi guru tidak idealis dalam hal ini. Yang kedua, saya memberikan sarana tempat fasilitas yang bagus untuk mereka seperti bukan dalam artian fasilitas yang berbentuk fisik ya, tetapi bagaimana mengarahkan mereka untuk bisa tertarik dulu dengan pembelajaran saya. Tentunya dengan model pembelajaran atau strategi pembelajaran yang menarik seperti apa yang mereka butuhkan. Nah, pembelajaran diferensiasi ini yang paling tepat menurut saya karena mereka harus berproses ya, tidak selalu langsung saya berikan materi-materi yang lengkap, tidak seperti itu. Kemudian saya akan mengembangkan scaffolding, jadi per level. Jadi satu ini mulai yang termudah dulu yang mereka merasa nyaman. Kemudian saya akan naikkan lagi sedikit untuk level pembelajarannya. Kemudian pencapaiannya untuk materi-materi yang lebih kompleks. Nah, itu yang saya lakukan. Dan yang terakhir Bu Haning ini yang tidak kalah pentingnya karena pembelajaran kita saya lihat kemampuan mereka kan berbeda-beda. Saya berusaha agar mereka tidak ragu untuk belajar, yaitu kita menggunakan peer tutor, yaitu pembelajaran tentang tutor sebaya. Nah, ini yang akan mereka merasa nyaman. Mungkin yang fobia dengan guru bahasa Inggris atau pembelajaran bahasa Inggris, mereka bisa bertanya dengan teman-teman yang mungkin mempunyai kemampuan yang lebih dari itu. Begitu, Bu Luar Arlin. biasa sekali Bu Ana ini. Nah Bu, tadi kan sudah Ya. hambatan, sudah tahu, solusinya juga sudah. Skala prioritasnya apa sih Bu untuk materi bahasa Inggris ini biar anak itu benar-benar senang? Skala prioritasnya apa yang diprioritaskan Bu Ana? Iya, untuk prioritas Bu Hani, sebenarnya kita tidak muluk-muluk, terutama saya secara pribadi. Anak itu merasa percaya diri untuk berbicara bahasa Inggris, itu yang paling penting. Mereka tidak takut, dia merasa nyaman untuk menyampaikan pendapat, apa yang mereka inginkan dengan menggunakan bahasa Inggris, karena saya tahu, karena ini SMK, bahasa ini nanti akan digunakan untuk mereka untuk mencari pekerjaan. Nah, saya ingin sekali prioritas itu nanti mereka juga memahami apa pentingnya belajar bahasa Inggris itu, Bu Arni. Luar biasa sekali. Berarti sudah jangka panjang nanti mencari pekerjaan ya Bu ya. Nah, Ya, Bu benar, Ana Bu kan Arni. ini adalah guru bahasa Inggris mungkin dan tadi sudah diceritakan semua komitmennya apa sih Bu untuk melaksanakan aksinya nanti. Bu Ana berkomitmen apa nih untuk bisa aksi nyatanya nanti bisa berhasil Bu? Iya, komitmennya hanya satu, siswa merasa nyaman dalam proses pembelajaran itu, mereka tidak takut untuk mencoba, aktif dalam pembelajaran, bahwa untuk menciptakan atmosfer atau lingkungan yang efektif dalam pembelajaran itu sangat penting. Jadi hanya satu kuncinya, mereka nyaman belajar, maka semua pembelajaran akan sampai dengan tujuan yang ingin dicapai. Itu Bu Hani. Warning selanjutnya ada yang ditanyakan. Luar biasa. Bu Ana tadi kan sudah suara saya terdengar Bu? Bu Siap, Ana? bisa Oh bisa. kedengar baru saya. Tadi kan Iya, Bu bisa. Ana menyampaikan komitmen ya Bu ya. Nah ini sekarang siapa sih Bu Hmm. dan apa yang membuat Bu Ana ini bertahan untuk menjaga komitmen itu Bu? Ada banyak ya, terutama kebutuhan siswa untuk selalu mengalami perkembangan. Nah, itu yang menjadi komitmen saya bahwa anak-anak harus berubah, tidak stuck pada ini saja. Masa masuk di tingkat SMK dia tidak bisa apa-apa, masa keluar juga akan sama. Nah, saya butuh dukungan banyak orang, terutama support dari keluarga, kemudian orang-orang terdekat seperti juga guru, teman sejawat, bahkan kepala sekolah. Saya berharap adanya dukungan-dukungan dari pihak terkait dari sekolah untuk menambah motivasi belajar mereka bahwa akan pentingnya belajar bahasa Inggris itu sendiri, Bu Harni.
luar biasa sekali. Bu Ana tadi kan sudah menyampaikan siapa dan apa komitmennya. Sekarang Bu Ana berani nggak sih Bu bertanggung jawab dengan komitmen yang sudah disampaikan tadi? Insya Allah Bu Haning, Bismillah, saya yakin dan saya berani untuk bertanggung jawab untuk kebaikan dan kemajuan anak didik saya. Biasa. Kemudian Bu, rencananya kapan nih semua rencana yang disampaikan tadi akan dilaksanakan Bu? Jangka pendek dan jangka panjangnya rencananya kapan ini dilaksanakan? Kalau jangka pendek ya mungkin setelah ada pertemuan dengan Bu Harning ini, kita coaching ini sudah membawa pencerahan buat saya apa-apa yang saya lakukan ke depannya. Paling tidak dalam sepekan telah kita bertemu ini, tentunya saya akan mengatur jadwal yang spesifik, melakukan studi kasus, apa yang siswa saya butuhkan, tentunya karakteristik anak didik saya itu akan saya coba untuk satu pekan mendatang. Kemudian untuk jangka panjangnya nanti kita akan 1 bulan sekali kita akan membuat refleksi dari apa yang sudah kita sampaikan di awal tentang masalah-masalah itu dengan bagaimana cara mengatasinya. Nanti kita akan kita konsisten setiap pekan 1 bulan sekali untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah ada. Itu yang saya ingin lakukan buat waktu dekat dan jangka panjang. Luar biasa Bu Ana. Bu, untuk nanti setelah kita melakukan coaching ini Bu, nanti rencananya apa sih Bu yang akan dilakukan Bu? Tadi kan sudah rencana tentang jadwal, sekarang setelah coaching ini Bu. Setelah coaching ini tolong jangan berhenti sampai sini saja ya Bu Harning. Nanti bantu-bantu untuk mengingatkan kembali apa yang mungkin dalam remind saya sempat terlupakan, nanti diingatkan kembali dengan ngobrol seperti ini. Tentunya nanti saya akan melakukan pengimbasan lah dari apa yang sudah saya sampaikan ini ke anak didik saya. Kemudian saya ingin mencari dukungan juga dari pihak terkait, khususnya dari sekolah dengan teman-teman guru sejawat untuk bisa menambah motivasi anak-anak agar mereka tidak mengutamakan perbedaan karakteristik, tetapi lebih bagaimana tujuan ini tercapai dengan proses yang tentunya kita kolaborasi bersama-sama lah dengan seluruh guru agar kita sukses untuk melakukan ini. Luar biasa. Ya, Bu Haning bisa diulang lagi karena sempat terputus jaringannya. Oh iya Mas, Bu Ana, gimana rasanya setelah ngobrol dengan saya sore hari ini? Wah, luar biasa Bu Haning, saya hari ini agak sedikit plong nih ya, sudah bisa berbagi apa sih yang menjadi kendala saya, tentunya dengan pertanyaan yang mengarah ke sana itu jadi saya terprogram nih apa-apa yang harus saya lakukan terlebih dahulu sampai nanti di endingnya mungkin harapan saya Bu Haning tetap bisa menjadi teman atau partner saya untuk saling bercerita gitu Bu Haning. Perasaan senang. Alhamdulillah Bu Ana, saya tunggu lain kesempatan ya untuk nanti hasilnya bagaimana kita ngobrol-ngobrol lagi gimana dari rencana panjenengan bisa terlaksana dengan baik. Mungkin sampai di sini dulu ngobrol kita sore hari ini. Terima kasih banyak loh ya waktunya. Sama-sama Bu Arning, itu bermanfaat sekali dengan saya. Terima kasih sekali lagi. Selamat sore Bu Ana, assalamualaikum. Sore Bu Arning, waalaikumsalam.